Amin. Tema seragam minggu ini yaitu berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalimat berbahagialah yang tidak melihat namun percaya adalah kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus kepada seorang murid yang memiliki sifat yang khas, yaitu mempercayai Tuhan hanya dengan rasyid atau fakta. Siapakah dia? Sejak sekolah minggu kita sudah mengenal nama itu, yaitu Thomas dalam bacaan kita. Sering kita mendengar orang berkata atau kita sendiri berkata pada kawan kita, akan Thomas Liurokoiko, atau mengapa kamu ragu tidak percaya seperti Thomas? Dia buka sejiwa, Thomas Pak kau, saya belum percaya. Kalimat-kalimat ini menandakan bahwa nama Thomas sangat familiar di telinga orang Kristen. Thomas ini seorang murid yang dikasihi Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus mengasihi murid yang lain. Terbukti di dalam pembacaan kita, sekalipun Thomas pernah alpa tidak hadir pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri, tetapi Tuhan Yesus sama sekali tidak bernada marah pada Thomas, sekalipun Thomas pernah mengeluarkan statement di depan murid yang lain, yaitu ia mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ketika Thomas mengungkapkan statement ini, Tuhan Yesus tidak mendengar, tetapi Tuhan Yesus Maha mendengar dan Maha tahu. Tak satu murid pun yang menyampaikan kepada Tuhan Yesus bahwa Thomas pernah bilang begitu. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus Maha mendengar dan Maha tahu. Sehingga pada hari yang ke-8, tepat hari pertama minggu itu, tepat hari yang sama saat Yesus bangkit, saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada muridnya, di dalam perkumpulan para murid, di dalam persekutuan murid, bukan di saat Thomas sendiri di rumah, tetapi ada di dalam persekutuan. Di situ Tuhan Yesus menampakkan diri lagi. Sekalipun pintu-pintu terkunci, tetapi Tuhan Yesus menembus kembali pintu-pintu yang terkunci itu, bukti ia berkuasa atas ruang dan waktu. Dan kembali di depan para murid, Tuhan Yesus menyapa dengan lembut dan ramah dengan mengucapkan salam, damai sejahtera bagi kamu. Damai yang bermakna damai dengan Allah, damai di hatimu, damai engkau satu sama lain. Sesudah Tuhan Yesus menyampaikan salam damai sejahtera itu kepada muridnya, ia melanjutkan dengan memberi instruksi perintah kepada Thomas. Dan Thomas tidak pernah juga sebelumnya. Tuhan Yesus menyuruh Thomas bahwa taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Mendengar ucapan sang guru sungguh merasuk sampai ke jiwa dan hati Thomas, membuat Thomas yang tadinya ragu, Thomas yang awalnya tidak percaya, kini melangkah maju dalam iman hingga Thomaslah pencetus pengakuan iman tertua, dan ia menjadi orang pertama yang secara tegas dan jelas mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dengan ia berkata,
"Ya Allahku, ya Tuhanku." Thomas mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang berkuasa atas hidup dan mati manusia, Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi dari kekal, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Bukan para dewa, bukan para kaisar Romawi, bukan para tuan tanah yang diperdewakan, dipertuhankan orang di zaman itu. Mereka semua bukanlah Tuhan Allah, tetapi Tuhan Allah yang dipercayai dan diakui Thomas adalah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi dalam Kristus Sang Penebus. Sesudah pengakuan itu terlontar dari mulut Thomas, maka Yesus merespon dan berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kalimat ini adalah pelajaran penting bagi Thomas, bahwa percaya pada Tuhan tidak selamanya hanya sesuatu yang rasional, yang masuk akal, atau fakta di depan mata, atau mujizat. Kalau kita zaman sekarang, mujizat yang spektakuler. Tetapi percaya adalah penglihatan mata iman, dialami, dipercayai bahwa Yesus sebagai Tuhan Allah, Sang Pencipta, Sang Penyelamat, Sang Pemelihara, perisai kehidupan, benteng kehidupan. Ia penuh kasih.